Oke, anak-anakku semua, kita mulai. Ini adalah pertemuan kita yang kelima, pelanjutan dari tanda baca. Kalau kemarin kan seru ya kan, tanda koma. Bisa pula tanda koma. Wahai Ahmad, tanda koma. Ya kan? Wahai Ahmad, baca bukumu, titik. Orang Arab. Kata orang Arab, Kata orang Arab, ih, suka-suka di kami lah. Kau siapa rupanya ya kan? Mau kami pakai tanda seru kan? Kalian pakai tanda seru. Mana paten? Ya Ahmad, tanda seru. Mana paten? Kampung itu katanya. Ya kan? Kami lah. Ya Ahmad, koma. Ya. Ya Ahmad, koma. Ini yang kemarin ini memang seru kali. Kalian pakai tanda seru ya. Mana paten kami lah. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Ini sambungan tentang tanda bacaan yang lalu. Oke, kita serius-serius santai ya, jangan serius-serius sekali lah. Kasihan nanti, serius-serius sekali nanti kita kasihan. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asyurtah artinya tanda penghubung, artinya tanda penghubung. Dalam bahasa Arab atau di dalam muqarrar ini hanya satu saja tanda penghubung itu. Tanda penghubung itu terletak di dalam bahasa Arab, tanda baca itu, tanda penghubung, itu ketika kita menyebutkan bilangan dan kata yang dibilangkannya, ya, berbilang dan dengan katanya. Seperti contoh, tangqasimul a'malu ad-diniyah ila. Tengok nih, satu tanda apa namanya? Tanda garis ya, syurtah, tanda penghubung. Tengok kan satu. Kalau kita biasanya ya kalau Indonesia itu pakai dua memang. Ada satu tanda penghubung, tapi kebanyakan pakai titik deh. Satu titik, dua titik, tiga titik. Kalau Arab enggak. Arab itu dia setelah satu, setelah nomor, setelah angka, dia pakai ini, pakai baris. Hmm, hmm, ya, pakai baris. Ya. Oh, jadi mohon maaf, ini tanda penghubung ini dipakai di dua tempat. Pertama setelah angka, setelah nomor, ya setelah nomor. Ya, kita hapus kembali. Tanda penghubung ini Ustadz dipakai di dua tempat. Ya, ini nomor satu setelah angka, nomor dua nanti kita jelaskan. Ini setelah angka, ini gampang setelah angka ini. Tapi setelah angka satu baru tanda penghubung, dua tanda penghubung. Ini kalau di Arab. Kalau kita di Indonesia, satu titik, dua titik, tiga titik. Memang ada juga, tapi jarang banget deh. Jarang banget Indonesia. Satu tanda penghubung, dua tanda penghubung, jarang. Ya. Datang orang Arab, jumpa sama orang Indonesia, kalian pakai titik. Mana paten titik itu dipakai untuk kalimat. Tahu kayak kita orang Arab. Tahu kalian. Titik itu untuk kalimat, bukan untuk angka. Kalian pun ada aja satu titik katanya. Dua titik, tiga titik. Datang orang Indonesia, suka-suka di aku lah. Kau Arab lah, suka-suka di aku. Kau ada satu penghubung. Penghubung ini ada kata penghubung setelah itu. Kayak mana kau? Gak ada otak. Suka-suka di aku lah, kan gitu. Ya kan? Mau seperti aku lah ya. Mohon maaf ya, Aki Ukti yang di luar Jawa ya, beginilah orang Medan ya kan, Sumatera Utara kalau dia menjelaskan. Intinya jangan tegang-tegang kali. Ya kita santai, santai insya Allah pasti ya, santai insya Allah pasti. Oke, itu kalau di Arab ya. Jadi jangan terkecoh anak-anak kami ya. Ini pilihan berganda. Mana tahu nanti ada soal pilihan berganda. Bentuknya seperti ini. Pilihannya ada titik, ada tanda penghubung, ada tanda seru, ada tanda tanya. Ya, jangan pilih titik, jangan antum biasakan
bawa ke Indonesiaan antum di dalam soal-soal ke Mesir atau Timur Tengah. Ya, karena orang Arab itu setelah angka pakai garis penghubung, bukan titik. Ya, jangan terkecoh. Ya, jangan terkecoh. Ini Arab ini, woi, kata si insan. Ini Arab ini, yang sepele, sepele kalian. Arab ini. Ini bukan Indonesia. Ya, banyak banyak terkecoh di situ. Ya, cabang-cabang kita banyak terkecoh di situ. Oke, anak-anak kami sekarang. Ya, ini kan tadi penggunaan tanda penghubung setelah angka. Ya, setelah angka. Yang kedua, ini apa namanya? Penggunaan kata penghubung itu, ya kan, digunakan untuk apa namanya? Baina ruknil jumlah idza tala ruknal awal qasdan idza tasil fahmiyah. Iya, apabila ada satu kerangka kalimat, ini kalimat ini panjangnya 10 kilometer, nggak ada koma, nggak ada titik koma, nggak ada. Panjang kali 100 kilometer, ya kan? Nggak berkoma dia, nggak bertitik dia. Nah, alangkah baiknya supaya lebih dipahami, buatlah tanda penghubung begini, ya kan? Untuk masuk ke kalimat yang selanjutnya, baru titik itu. Ya kan? Nah, kalau misalnya di ujian dibuat soal seperti ini, tanda penghubung manakah, tanda bacaan manakah yang sesuai dengan yang ini? Nah, antum tengok aja. Kalau kalimat pertama panjangnya 1000 kilometer, ya, kalau ada satu kalimat pertama itu panjangnya 1000 kilometer, kemudian di sini ada apa namanya titik-titik-titik. Nah, kira-kira apalah tanda penghubung yang cocok? Nah, inilah tanda penghubung yang cocok itu adalah tanda ini. Tanda bacaan apa yang cocok? Inilah dia tanda penghubung seperti ini, ya kan? Untuk memudahkan dalam pemahaman. Bisa dipahami anak-anakku kan? Bisa ya kan? Rumusnya gitu aja. Ada kalimat pertama panjangnya 1000 kilometer, panjang kali tak bertitik, nggak ada apa-apa ya. Nah, kira-kira di tengah-tengahnya apa ini? Ya kan? Sampai ke titik. Nah, kalimat setelahnya ini ringkas sedikit, lebih panjang yang di atas daripada yang di bawah. Nah, disinilah dibuat tanda penghubung. Oke, kita masuk ke asyurqatani, dua tanda penghubung. Dua tanda penghubung. Hanya satu penempatannya dalam muqarrar ini. Dua tanda penghubung diletakkan ya di dalam jumlah mu'taridah. Kalau yang belum tahu, jumlah mu'taridah ini adalah semacam kata tambahan di situ. Kata tambahan di situ. Seperti yang selalu dipakai oleh orang-orang Arab, misalnya Ustadz Ahmad Hafizahullah. Ya, gimana ya? Dia semacam gelar-gelar lah, gelar atau doa, itu jumlah muqtaridah, di antara jumlah muqtaridah itu setelah nama itu ada doanya. Setelah nama kita ada doanya. Setelah nama orang itu ada harapannya, gitu loh. Ya, seperti ini. Uhibbur Rasul, pakai tanda penghubung dua. Sallallahu alaihi wasallam. Itu kan doa. Setelah nama orang doa. Nah, wa Abu Bakrin. Nah, buat tanda penghubungnya radhiyallahu anhu. Ada dua kata. Semua nama orang setelah nama orang itu ada doanya. Nah, dua tanda penghubung. Bisa dipahami anak-anakku ya? Bisa dipahami, bisa lah. Kayak gini kacangnya ini sama kalian. Kacang ini masa nggak paham juga kalian. Intinya ada nama orang. Setelah nama orang itu doa, di doa itu harus ada dua tanda penghubung. Contoh yang lain apa, Ustaz? Aliun bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ya, bin Abi Thalib ini karramallahu wajhah. Nah, ini apa Ustaz diletakkan saat ini? Tanda penghubung dua. Ini dia. Ini dia tanda penghubung dua ini. Setelah nama orang ada doa.
Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, jadi inilah penghubung dua ini, ya, dua penghubung ini. Bisa dipahami kan anak-anakku? Bisa. Ya, simple ini. Sekali lagi saya sampaikan, sama enggak Ustadz, sama titik koma yang kemarin, sama surtoh yang kedua, Afwan Ustadz. Iya, hampir sama. Ya, Muhammad Raziqin hampir sama. Yang titik koma kemarin yang panjangnya 100 km, 1000 km. Namun misalnya kalau di jawaban itu ada titik koma dengan tanda penghubung, pilih aja titik koma karena yang nomor dua ini jarang dipakai. Ya, pakai aja yang titik koma. Kalau misalnya kalian jumpa ada satu kalimat, apakah tanda bacaannya ini titik koma kah atau penghubung kah? Pilih aja titik koma. Ya, pilih titik koma. Karramallahu wajhah. Oke? Bisa dipahami kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah, Allah. Allah, Allah. Oke. Yang selanjutnya, tanda tansis. Apa itu tanda tansis, Ustaz? Tanda tansis itu adalah tanda petik dua. Ya, tanda tansis itu adalah tanda baca petik. Ya, tanda baca. Jadi kalau ada orang ngomong, ya sama seperti di Indonesia. Ayah berkata, koma, titik, ada dua titik, ada dua baris apa tanda petik di atas. Ayah berkata, ada dua tanda petik di atas. Ayo kita puasa, titik, tanda petik lagi di terakhir. Jadi tansis adalah tanda petik. Contoh, ini diletakkan kapan? Ini Ustaz, kapan ini diletakkan? Pertama yang tadi saya sampaikan setelah perkataan. Ya, tudha'ulil kalam alladzina qala nuqila binafsihi naqlan mubasyiran, ya. Apa namanya? Kalimat langsung. Ya, kalimat langsung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik dua. Nah ini ada dua tandanya. Tanda petik. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairin. Ditutup dengan tanda petik. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Bisa paham kan? Kemudian tanda petik ini digunakan kapan lagi, Ustaz? Ketika ini contoh yang lain, kalau Allah Ta'ala, ini tanda petik. Tanda petik. Kalau sekarang kan sudah canggih. Setiap firman Allah Ta'ala itu dibuat tanda seperti ini. Ya kan? Setiap firman Allah dibuat tanda seperti ini. Sekarang ini. Sebenarnya, kalau di zaman-zaman dahulu, ya sebelum ada tanda seperti ini, ya itu pakai tanda petik. Tanda petik. Yang kedua, tanda petik juga digunakan ya hampir sama dengan yang pertama tadi, digunakan untuk doa. Ya, aku luda iman nih. Aku luda iman. Intinya setiap perkataan kita lah. Aku luda iman. Mau perkataan kita, mau perkataan saya pribadi, ya mau perkataan antum, antunna, mau perkataan orang lain, perkataan siapapun juga itu pakai tanda petik. Rabbi ghfirli wali walidayya. Alhamdulillah sudah paham. Ya kan? Sudah paham kan? Alhamdulillah. Enak memang begini. Enak memang begini. Belajar begini ya kan? Enak lah. Oke, kita masuk ke Al-Qausaini. Bentar, kita apa dulu? Al-Qausaini. Paham kita jadi. Al-Qausaini anak-anakku semua adalah tanda kurung. Kurung. Dua tanda kurung. Nah, tanda kurung di sini ya hampir sama, mirip-mirip dengan yang tadi, yang dua tanda apa namanya, dua penghubung tadi, ya hampir sama. Ya, contohnya gini, ini ad-doa, ya hampir sama tadi ya. Tadi kan kita ada nama, habis itu ada doanya, baru kita kasih dua penghubung. Nah ini juga di tanda apa namanya, tanda kurung dipakai untuk doa sama juga, ya.
hampir sama dengan yang tadi. Nanti kalau misalnya ada kata yang jawabannya hampir sama, buat tadi yang pertama yaitu tanda kurung saja, ya, doa. Seperti Imam Asy-Syadzali, buka kurung, tutup kurung, rahimahullah, min a'immatis sufiyah. Nah, kalau ini pun juga bisa begini, pakai tanda apa namanya? Penghubung. Seperti tadi yang kita sampaikan setelah doa. Nih, kalau ini kita buatkan tanda penghubung bisa dua nih. Rahimahullah. Bisa, ya. Jadi kalau misalnya nanti ada dua jawaban yang sama, pilihlah nanti yang dua penghubung saja, ya. Kemudian kapan lagi tanda penghubung digunakan di dalam bahasa Arab? Ini selalu kita lihat al-ihtiras. Al-ihtiras itu biasanya kata-kata al-ihtiras itu adalah menjelaskan kata sebelumnya. Itu berbentuk harokah, ya. Berbentuk harokah dia. Berbentuk harokah. Seperti gini. Eh, ini tulisan ini. Ini kan bisa ditulis dengan Zubair, bisa dibaca Zubair, bisa dibaca Zabid, bisa dibaca Zubjid. Nah, kan kita nggak tahu, makanya dibuatlah tanda kurung untuk menegaskan bacaan yang benar. Ya, baca itu namanya al-ihtiras. Biasanya dia pakai harokat ya. Seperti ini. Ini pifat hizai wa kasril ba. Jadi ini bacaannya bukan Zubaid tapi Zabid. Ya, Zabid bifat hizai. Nih, patah zainya dipatahkan, kasril ba. Nah, Zabid. Awalnya awak terkecoh itu Zubaid, ternyata bukan. Nah, disinilah seorang penulis buku ya, karena orang yang membaca itu membacanya dengan Zubaid sebagai contohnya Zubaid. Nah, disinilah penulis buku menjelaskan itu bukan Zubaid, dibuatlah tanda kurung. Bi fathhi zai wa kasril ba. Oh, Zabid ini bukan Zubaid. Nah, gitulah dia. Ya kan? Madinah bil Yaman. Ini merupakan kota di Yaman, namanya Zabid, bukan Zubaid. Nah, kemudian tanda kurung juga bisa diartikan penafsiran. Namun penafsiran ini cuma satu. Tadi kayak tidak salah kita di sebelumnya ada menafsirkan sesuatu. Nah, kalau penafsiran sesuatu itu dia panjang itu. Itu tanda bacaan apa tuh? Bisa komen dulu. Kira-kira itu tanda bacaan yang mana itu? Titik koma ya kan? Kalau nggak salah itu titik koma. Itu penafsiran yang panjang setelah itu. Nah, kalau ini kalau di tanda kurung penafsirannya cuma satu aja katanya. Seperti ini, al-anwaru matoya. Matoya ini apa matoya ini? Apa? Dibuatlah sama penulis tadi itu ya tanda kurung seperti ini untuk apa? Untuk menjelaskan arti matoya, yaitu susunan susunan hati. Ya, cahaya itu merupakan susunan hati. Ya, tersusun di dalam hati. Yang keempat, al-ikhtisas, khusus dia. Nahnu. Nahnu siapa ini? Pakailah tanda penghubung. Ahlus sunnah wal jamaah mutamassikuna bil Qur'ani wal hadis. Mutamassikuna bil Qur'ani wal hadis. Bisa dipahami kan itu ikhtisas khusus dia. Nahnu misalnya, nahnu buka kurung, nahnu mediator Al-Azhar Sumatera Utara, tutup kurung. Nakulu madza? Kullu amin wa antum bi khair. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Nahnu buka kurung. Mediator Al-Azhar Sumatera Utara. Tutup kurung. Naqulu lakum kullu amin wa antum bi khair. Masya Allah. Butimon, ya kan? Nah, jadi ikhtisas itu adalah kekhususan untuk nama kita, penjelasan dari nama kita. Nahnu ini, nahnu apa ini? Nahnu apa ini? Nahnu misalnya, Asy'abul Indonesia. Nah, buatlah buka kurung tutup kurung, Asy'abul Indonesia. Ya, jadi setelah nahnu, biasanya setelah nahnu. Atau antum, itu biasanya. Atau anta.
Ya, nanti kalau misalnya di soal itu ada diawali dengan domir, antakah, anakah, huwakah, baru nanti ada titik-titik-titik, baru nanti disebutkan di situ digamblangkan anak titik-titik-titik, mudarrisu ma'had gontor misalnya, mudarrisu ma'had ini, mudarrisu jami'ah al-azhar gitu. Barulah buat buka kurung dan tutup kurung. Atau al-kausani. Ya, al-kausani artinya dua atau buka kurung tutup kurung. Oke? Oke? Oke, alhamdulillah. Terakhir kita masuk ya. Kita masuk. Nah, ini tanda seru. Makin seru dia ya. Makin seru dia ya. Nah, tanda seru dia. Oh, dalam bahasa Arab anak-anakku, tanda seru itu bukan seperti kita Indonesia. Tadi kan kemarin kita bahas. Jadi Ustaz, tanda seru itu dalam bahasa Arab dipakai apa gitu kan? Kemarin kan kita bahas tanda seru itu dipakai ketika apa namanya? Ketika ini mana apa ya nih? Oh iya, oke. Ketika munada, setelah munada, kalau kita Indonesia pakai tanda seru, wahai Ahmad, tanda seru. Orang Arab lain, lain, pakai koma orang itu. Wahai Ahmad, koma. Jadi Ustaz, tanda seru dalam bahasa Arab itu apa Ustaz? Namanya alamatut ta'atsur. Yaitu tanda seru itu adalah tanda yang berbekas. Ta'atsur itu kan berbekas. Yang berkesan. Nah, gitulah dia. Tanda yang berkesan. Ya, ini tanda berkesan itu adalah tanda seru kayak gini. Dalam bahasa Arab ini tanda seru orang itu. Kalau kita tanda seru itu kalimat perintah, kalimat larangan. Ini orang itu tidak. Tanda seru ini digunakan di 4 tempat. Yang pertama, dalam keadaan sedih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam keadaan sedih, tanda seru juga. Bayangkan kayak mana tuh? Aduh, aku kok jomblo aku. Ya Allah, jomblonya aku, ya Allah. Tanda seru. Aku jomblo. Wah, asafan. Sedih kali ah. Nah, itu dia. Ini bahasa bahasa Arab tuh. Sedih kali ah. Wah, asafa. Aduh, sedihnya gitu. Kalau kita kan aduh sedihnya itu paling pakai apa namanya? Pakai titik atau pakai emosi apa gitu menangis ya kan. Aduh, sedihnya orang Arab tidak nggak cerita. Mana cerita? Aduh, sedihnya tanda seru. Aduh, sedihnya tanda seru orang itu. Ala ihmalil murid tauqatihi bil la'bi wal lahu. Sedih kali ah, sepele kali murid-murid aku ini. Iya, menyepelekan waktu orang itu, asik main aja orang itu. Main, ngepek cewek, becewek aja orang itu. Nah, itu deh sedihnya. Yang kedua, takjub. Ma ahsanad dinu wad dunya idza ijtama'a, atau yang lainnya itu ma ajmalul manzar fi hadas sabah, alangkah indahnya pemandangan pagi ini. Takjub, alangkah indahnya pemandangan pagi ini. Di Indonesia takjub kayaknya pakai kata seru lah ya. Kalau takjub, alangkah indahnya, masya Allah, subhanallah. Kalau takjub, ya, takjub. Yang ketiga, istighosah. Istighosah itu minta tolong. Ya, mazalatil qadiyal Palestiniyah tunadi, ya, hingga saat ini permasalahan Palestina, ya, hingga saat ini masalah Palestina menyeru kita, tolonglah kami, tolonglah saya, tolonglah saya. Ya, dia biasanya kalau istighosah ini istighosah ini dia di dalam bahasa Arab 2 kali pengulangan. Contohnya ad-dzi'ba, ad-dzi'ba. Pernah lihat al-mutalaah ar-ra'i, ar-ra'i wa dzi'bu? Nah, biasanya kalau istighosah ini dia 2 kata diulangi. 2 kata ada pengulangan dia. Agisuni, agisuni, ad-dzi'ba, ad-dzi'ba. Hanya 2 kali pengulangan, diakhiri setiap kata itu tanda seru. Ya, ad-dzi'ba, ad-dzi'. Ya. Kemudian lissun, ya. Pencuri kata si Fahri ya. Siapa mencuri? Hai. Ya, siapa nih yang mencuri? Kau mencuri hatiku, hatiku. Stop, engkau mencuri hatiku. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lissun, ya kan? Ya.
Leson, leson pencuri, ya kan? Stop engkau mencuri hatiku, hatiku. Stop engkau mencuri hatiku. Ngeri kali Allah. Yang keempat, tak dahsyat. Ya Bushra. Niltu maradatillah. Niltu maradat. Ini salah ketik ini. Maradatillah. Aku mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi dahsyat, dahsyat itu gimana? Dahsyat itu sama hal dengan takjub ya. Takjub, kalau dahsyat itu dia apa namanya? Ekspresinya itu berbeda dengan takjub. Kalau takjub itu ekspresinya hanya sebentar, habis itu hilang. Tapi kalau dahsyat, dahsyat itu dia takjubnya itu berkepanjangan. Itu dahsyat, ya, itu dahsyat. Empat, zammiluni, Allah, Allah, Allah. I'lan, i'lan. Zammiluni, zammiluni. Sofa, sofa. Gembira, dak-dakkan, dak-dakkan. Apa dak-dakkan ini? Film India nih. Dak-dakkan ini, dakkan, dakkan, dakkan. Allah, 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 Allah. Pintar-pintar kali. Allah, Allah, Allah. Baiklah anak-anakku semuanya. Apa lagi ya? Ini sudah selesai kita semuanya, nanti di hari apa? Ini hari Kamis ya. Kamis tanggal 31 itu hari Minggu. Jadi kami harapkan anak-anak kami hari Minggu kita sudah mulai minggu besok kita akan kejar 10 hari Ramadan. Nanti akan saya buatkan iklannya. Kami mohon kepada anak-anak kami untuk men-share seluruh iklan ini kan, karena banyak anak-anak pesantren yang sudah pulang. Banyak anak-anak pesantren yang sudah pulang, udah balik ke rumahnya masing-masing. Mohon ini nanti disebarkan, ya, sebagaimana kita mendaftarkan di IG Masjid Sumut agar anak-anak yang lain bisa bergabung dengan kita. Ini gratis ya, ini gratis. Kita banyak-banyak cari amal ini, banyak-banyak cari amal kita di bulan suci Ramadan. Jadi nanti mungkin besok atau lusa saya akan menyebarkan iklan. Kita akan intensif belajar selama 10 hari Ramadan. Ya, 10 hari Ramadan. Baru nanti setelah 10 hari Ramadan, 10 akhir Ramadan. Setelah itu kita eh, jeda ya. Nggak mungkin lah kita satu Syawal kita bimbingan kayak mana segini ya kan. Satu Syawal bimbingan ya kan. Ya masih ada lah Raihana, ya kan? Ini sampai ujian ini, ya kan? Sampai ujian ini. 10 akhir rekaman aman Ustaz. Bengke awak kalau rekaman ini. Rekaman ini bengek awalnya kan, tapi nggak apa-apa lah. Demi kalian, ya kan? Demi kalian apalah yang nggak aku perbuat untuk kalian. Aku berkorban untuk kalian semua ini. Allah, 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 Allah. Berkorban aku demi kalian semua ini. Biar lulus kalian semua ke Al Azhar Mesir ini, ya kan? Selagi ada bimbingan online yang gratis, untuk apa berbayar, ya kan? Toh sama-sama juga nya. Ada yang bilang sama saya, justru lebih paham awak sama Ustaz Asril katanya. Justru lebih paham awak sama maksud asing daripada yang lain. Aduh, astagfirullahaladzim. Nggak boleh gitu, Pak. Ya. Kita sama-sama kita ini. Ya. Kalau antum tengok di maz.sumut IG kita itu, di Instagram kita itu memang betul itu testimoni orang itu. Nggak percaya, tanya sama orang itu. Ya, dari dulu memang kita buat begini, gratis. Nggak ada bayar. Nggak ada yang bayar, yang benar aja, rugi dong. Oh, datang si Orzikin, ada yang gratis, ngapain lu bayar, yang benar aja. Ya, iya, namanya ini kan gratis, ya kan, keberkahan dari Ustadz yang kami harapkan, amin ya rabbal alamin, ya kan. Dari mana ini apa namanya, rugi dong katanya. Untuk apa rugi, kita kan sama-sama berbuat kebaikan, ya, sama-sama berbuat eh, kebaikan. Dari dulu memang dari tahun 2017 kami mengadakan bimbel ini gratis, nggak ada berbayar. Dari dulu, 2017. Dari 2017 600 sama antum ini berarti udah 800 orang ini. 800 orang ini yang dapat beasiswa itu alhamdulillah 6 orang ada dapat beasiswa dari kursus seperti ini. Ya. Ada 6 orang dapat beasiswa.
Ya, 6 orang dapat. Namun yang baru tahun ini yang pakai rekaman, biasanya nggak pakai rekaman. Tapi udahlah nggak apa-apa lah, pakai rekaman aja lah, biar semuanya ini. Kan tujuannya itu pakai rekaman supaya apa namanya itu, supaya hadir semua gitu. Di fil di fil amat bisa buat tanda surut nggak bisa fil amar Rozikin fil amar nggak bisa tanda surut. Tadi kan pernah kita bahas semalam itu. Fil amar tuh titik, fil amar titik. Kalau habis lebaran 10 akhir rekaman Aiwa Ustaz Amal Jari I love you, ada yang gratis ngapain bayar yang benar aja, rugi dong datang suruh bikin. Nggak percaya deh sama Allah Taala ya. Keberkahan ya Ustaz share Ustaz, nanti kami like share sudah. Oke, siap. Jazakumullah Ustaz, sama-sama. Kalau gratis bedadak pun jadi Ustaz. Ya Allah 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 Allah. Ya Allah 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 Allah. Makin semangat Anda. Barakallahu fi umrika wa sallallahu alaihi amin ya rabbal alamin. Kalau fi'il nahi, ya sama, sambil fi'il nahi juga begitu. Amar dan fi'il nahi tidak ada tanda seru. Ya, tidak ada tanda seru. Baiklah anak-anakku, demikianlah yang dapat kita sampaikan. Mari kita doa. Doa dulu ya, sebab kita harus doa nih. Dalam keadaan puasa kita masa nggak doa kita ini. Doalah kita. Ya, biar biar dikabulkan oleh Allah semua permohonan dan harapan kita. Astagfirullahaladzim. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله يا رحمن يا رحيم. Melalui puasa yang kami laksanakan hari ini ya Allah dan hari sebelumnya ya Rahman dan hari-hari yang akan datang ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah. Ampunkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah dan dosa kedua orang tua kami ya Rahman. Kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani kami di waktu kecil ya Allah ya Rahman ya Rahim kabulkanlah permohonan kami ya Allah wujudkanlah cita-cita kami ya Rahman wujudkanlah cita-cita kami menjadi Azhari dan Azhariyah ya Allah wujudkanlah cita-cita kami ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Permudahkanlah ya Allah segala macam ujian yang akan kami hadapi ya Allah. Berikanlah kami solusi ya Rahman terhadap ujian-ujian yang akan kami hadapi ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل ya Karim. Terima kasih anak-anakku. Kita jumpa lagi akan di tanggal 31 ya. Kita akan mulai 31 10 akhir Ramadan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya anak-anakku ya. Oke, jazakumullah. Sama-sama Namira. Sama-sama. Alhamdulillah. Doakan Wildan. Syukron, Ustaz. Ya, ya. Tapi kamu kawin kau, Pari.
Syukron ya Ustaz, sama-sama. Syukron, kasiron, ya, sama-sama. Ya, sama-sama anakku. Saya sama-sama sama-sama Arifin. Mau kasih banyak Ustaz, sama-sama Arifin. Sukses selalu. Awal Ustaz. Awal. Syukron. Makasih. Sama-sama Fadul Rahman Irsyad. Sukses selalu ya. Ana tutup ya. Kita jumpa lagi. Syukron. Amin, amin, amin. Dadah.